Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Intan Ratri Imanagara, merupakan mahasiswa program studi gizi Fakultas Psikologi dan Kesehatan di Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang dengan NIM 23070260009. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi sistem endokrin untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi fisiologi yang diampu oleh Ibu Dipta selaku dosen pengajar anatomi fisiologi. Nah, ini merupakan topik-topik pembahasan yang akan kita bahas pada materi mengenai sistem endokrin. Kita akan next ke pembahasan yang pertama. Nah, slide yang pertama merupakan pengertian dari sistem endokrin. Sistem endokrin merupakan sistem kontrol kelenjar tanpa saluran atau disebut dengan ductless yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di dalam tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Jadi simpelnya nih teman-teman, sistem endokrin merupakan sistem kontrol yang ada dalam tubuh kita melalui aliran darah untuk mempengaruhi kerja dari organ dalam tubuh kita sendiri. Mungkin biar lebih jelas kita akan masuk ke slide berikutnya. Nah, kata endokrin ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti sekresi ke dalam. Zat aktif utama sekresi internal ini disebut dengan hormon yang berarti merangsang. Jadi, sekresi endokrin ini terjadinya di dalam tubuh kita yang akan dirangsang oleh hormon yang ada dalam tubuh kita sendiri. Beberapa organ endokrin menghasilkan satu hormon tunggal, sedangkan yang lain menghasilkan dua atau lebih jenis hormon. Misalnya, kelenjar hipofisis menghasilkan beberapa jenis hormon yang mengendalikan kegiatan banyak organ. Karena itulah, kelenjar hipofisis dilukiskan sebagai kelenjar pimpinan tubuh. Nah, kelenjar tanpa saluran atau kelenjar buntu digolongkan bersama di bawah nama organ endokrin, sebab sekresi yang dibuat tidak meninggalkan kelenjarnya melalui suatu saluran, tetapi langsung masuk ke dalam darah yang beredar di dalam jaringan kelenjar. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini bahwa sekresi yang dibuat tidak meninggalkan kelenjarnya nih teman-teman. Mereka tetap stuck ada di suatu saluran pada peredaran darah diri kita, yang mana peredaran darah tadi akan mengalir ke jaringan-jaringan kelenjar setiap tubuh. Nah, beberapa organ endokrin diantaranya ada satu, kelenjar hipofisis, lobus anterior dan posterior. Yang kedua ada kelenjar tiroid dan paratiroid. Yang ketiga ada kelenjar suprarenal atau adrenal, korteks dan medula. Yang keempat ada kelenjar timus dan barangkali juga badan pineal. Untuk pembentukan sekresi internal sendiri adalah suatu fungsi penting juga pada organ dan kelenjar lain seperti insulin dari kepulauan Langerhans yang terjadi di dalam pankreas, gastrin di dalam lambung, estrogen dan progesteron di dalam ovarium, juga testosteron di dalam testis. Jadi, sekresi internal yang ada di dalam tubuh kita itu terjadinya di beberapa tempat tertentu yang tidak mesti sama, tergantung dari hormon apa dan apa yang akan disekresi. Seperti insulin itu ada di pankreas, kalau gastrin itu ada di lambung, estrogen dan progesteron ada di ovarium, dan testosteron ada di dalam testis. Pengetahuan tentang fungsi kelenjar-kelenjar didapati dengan mempelajari efek dari penyakit yang ada di dalamnya, dan hal ini biasanya dapat diterangkan sebagai akibat dari produksi terlalu banyak atau terlalu sedikit hormon yang diperlukan. Jadi, hormon yang dihasilkan baik itu dalam jumlah yang banyak maupun sedikit juga bisa mempengaruhi dari sistem kerja di kelenjar endokrin nih teman-teman. Nah,
yang akan kita bahas dari materi atau topik pertama yaitu kelenjar hipofisis. Merupakan salah satu kelenjar yang ada di sistem endokrin nih teman-teman. Jadi kelenjar hipofisis ini merupakan kelenjar kecil seukuran kacang polong yang letaknya ada di dasar otak dan sejajar dengan bagian atas hidung. Bertindak sebagai kelenjar utama tubuh yang akan memberitahu kelenjar lain di tubuh apa yang harus dilakukannya. Jadi kelenjar hipofisis ini bentuknya cuma kecil nih teman-teman, sekacang polong aja, dan letaknya ada di dasar otak sejajar dengan atas hidung. Jadi mungkin ada di sini ya. Nah, dia itu merupakan komando utama dari kelenjar-kelenjar lain yang ada di tubuh kita yang nantinya akan memberi perintah apa yang harus dilakukan oleh tubuh kita. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, bahwa kelenjar hipofisis terletak di dasar tengkorak di dalam fosa hipofisis tulang sphenoid. Kelenjar itu terdiri atas dua lobus, yaitu lobus anterior dan lobus posterior, dan dua bagian di antara kedua lobus adalah pars intermedia. Jadi misalkan di sebelah sini itu ada lobus anterior dan di sebelah sini ada lobus posterior, maka di antara lobus anterior dan posterior itu disebut oleh pars intermedia nih. Untuk memudahkan mempelajari fungsinya, maka hanya dipandang menjadi dua bagian, yaitu lobus anterior dan lobus posterior. Untuk lobus anterior dari kelenjar hipofisis menghasilkan sejumlah hormon yang bekerja sebagai zat pengendali produksi sekresi dari semua organ endokrin lain, sedangkan untuk lobus posterior dari kelenjar hipofisis sendiri mengeluarkan sekret dua jenis hormon, yaitu hormon antidiuretik ADH yang mengatur jumlah air yang melalui ginjal, sedangkan untuk hormon oksitoksik merangsang kontraksi uterus sewaktu melahirkan bayi dan pengeluaran air susu sewaktu menyusui. Jadi antara lobus anterior dan lobus posterior ini memiliki peranan dan fungsinya sendiri-sendiri nih teman-teman. Jadi mereka itu memiliki cara kerja yang berbeda. Nah, hormon-hormon pada kelenjar hipofisis yaitu ada satu, hormon pertumbuhan. Hormon somatotropik mengendalikan pertumbuhan tubuh. Yang kedua ada hormon tirotropik yang mengendalikan kegiatan kelenjar tiroid dalam menghasilkan tiroksin. Yang ketiga ada hormon adrenokortikotropik atau ACTH yang mengendalikan kegiatan kelenjar suprarenal dalam menghasilkan kortisol yang berasal dari korteks kelenjar suprarenal ini. Yang keempat ada hormon gonadotropik. Nah, hormon gonadotropik ini itu masih ada hormon-hormon lain di dalamnya. Apa aja sih? Yang pertama ada hormon perangsang follicle stimulating hormone atau FSH, merupakan hormon perangsang perkembangan folikel graft di dalam ovarium dan pembentukan spermatozoa di dalam testis. Jadi ini hubungannya sama ovarium dan pembentukan spermatozoa yang ada pada testis. Untuk hormon luteinizing hormone LH atau interstitial cell stimulating hormone ICSH berperan sekresi estrogen dan progesteron di ovarium dan testosteron di testis. Beda lagi nih sama hormon perangsang folikel, kalau luteinizing berperan sebagai sekresi estrogen dan progesteron di ovarium dan testosteronnya di testis. Yang ketiga ada hormon gonadotropik. Ini ialah luteotrofin atau prolaktin yang mengendalikan sekresi air susu dan mempertahankan adanya korpus luteum selama hamil. Jadi ini hormon yang perannya sangat penting bagi para ibu hamil karena menjadi pengendali sekresi air susu nih teman-teman. Oke, kita next ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya ada kelenjar tiroid yang menjadi salah satu bagian kelenjar dari sistem endokrin. Untuk pengertiannya sendiri, kelenjar tiroid merupakan kelenjar hormon yang berbentuk kupu-kupu terletak di bagian depan bawah leher. Jadi letaknya ada di sini nih, bentuknya itu kayak kupu-kupu, jadi gini. Nah, ini gini. Ada di bagian sini, leher.
penjelasan lebih jelasnya bahwa kelenjar tiroid terdiri atas dua buah lobus yang terletak di sebelah kanan dan kiri trakea. Jadi ada di sebelah sini dan di sebelah sini nih teman-teman. Dan diikat bersama oleh secarik jaringan tiroid yang disebut ismus tiroid dan melintasi trakea di sebelah depannya. Strukturnya terdiri atas sejumlah besar vesikel yang dibatasi epitelium silinder, mendapat persendian darah berlimpah dan disatukan oleh jaringan ikat. Sel akan mengeluarkan sekret cairan bersifat lekat yaitu koloida tiroid yang mengandung zat senyawa yodium disebut tiroksin. Sekret mengisi vesikel dan berjalan ke aliran darah baik langsung maupun melalui saluran limfe. Fungsinya yaitu diatur oleh sebuah hormon dari lobus anterior kelenjar hipofisis, yaitu hormon titrotropik yang erat kaitannya dengan kegiatan metabolik dalam hal pengaturan susunan kimia jaringan, sebagai perangsang proses oksidasi, pengatur penggunaan oksigen, dan mengatur pengeluaran dari karbon dioksida. Nah, ini untuk gambarnya nih teman-teman, bisa diperhatikan di mana letak dari kelenjar tiroid itu sendiri. Oke, kita bisa next ke slide selanjutnya. Adapun contoh kasus dalam kelenjar tiroid, yakni yang pertama ada hiposekresi. Apabila kelenjar tiroid kurang memproduksi sekret saat bayi, mengakibatkan keadaan yang dikenal kretinisme berupa hambatan pertumbuhan mental dan fisik. Pada orang dewasa, kurangnya sekresi mengakibatkan myxödema berupa proses metabolik mundur yang terdapat kecenderungan bertambah berat, gerakan, cara berpikir, dan bicaranya lamban, kulit tebal dan kering, rambut rontok, serta suhu badan di bawah normal dan denyut nadi perlahan. Jadi hiposekresi ini merupakan kurangnya memproduksi kelenjar tiroid saat bayi, dan dampaknya itu bisa sangat fatal ya teman-teman, karena bisa mempengaruhi pertumbuhan mental dan fisik bagi penderitanya. Selanjutnya ada hipersekresi, ini kebalikan dari hiposekresi. Pada pembesaran kelenjar dan penambahan sekresi yang disebut hipertiroidisme, semua simptomnya kebalikan dari myxödema. Nah, kecepatan metabolisme dan suhu tubuh justru naik atau tinggi dari normal. Pasien turun beratnya, gelisah dan mudah marah. Kecepatan denyut nadi naik atau disebut cardiac outputnya bertambah. Simptom kardiovaskuler mencakup vibrasi atrium, juga bisa mengalami kegagalan jantung. Pada keadaan yang dikenal sebagai penyakit Graves atau disebut dengan gondok exophthalmos, tampak mata menonjol keluar. Efek ini disebabkan terlampau aktifnya hormon tiroid. Ada kalanya tidak hilang dengan pengobatan. Jadi mungkin di beberapa kasus gondok exophthalmos atau penyakit Graves ini tuh bisa disembuhkan, tapi di beberapa kasus juga tidak bisa hilang dengan pengobatan. Jadi memang sangat berbahaya sekali dampaknya. Ke kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid ini juga merupakan salah satu kelenjar yang ada pada sistem endokrin. Nah, kelenjar paratiroid merupakan dua pasang kelenjar kecil berbentuk oval, letaknya di sebelah dua lobus kelenjar tiroid di leher. Jadi, kelenjar paratiroid ini bisa disebut saudaraan sama kelenjar tiroid seperti kelenjar sebelumnya tadi. Letaknya juga di bagian leher, jadi berdekatan dengan kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid terdiri dari 4 kelenjar kecil yang ukurannya sebesar kacang polong. Meskipun ukurannya sangat kecil, kelenjar paratiroid memiliki fungsi yang besar bagi tubuh. Di setiap sisi kelenjar tiroid terdapat 2 kelenjar kecil, yaitu kelenjar paratiroid di dalam leher dan sekresi paratiroid, yaitu hormon paratiroid yang mengatur metabolisme zat kapur dan mengendalikan jumlah zat kapur di dalam darah dan tulang. Jadi, kelenjar paratiroid ini kecil-kecil cabai rawit nih teman-teman, karena walaupun kecil, dia memiliki fungsi yang besar bagi tubuh kita. Nah, gambarnya seperti ini nih, bisa dilihat bagiannya ya. Nah, ini bagiannya. Nah,
Contoh kasus dalam kelenjar tiroid, yang pertama ada hipoparatiroidisme, yaitu kekurangan kalsium dalam isi darah, atau hipokalsemia yang mengakibatkan keadaan yang disebut tetani dengan gejala khas, kejang, dan konvulsi, khususnya pada tangan dan kaki yang disebut carpopedal spasmus. Simptom-simptom ini dapat cepat diringankan dengan pemberian banyak kalsium. Selanjutnya ada hiperparatiroidisme atau overaktivitas kelenjar. Biasanya ada sangkut pautnya dengan pembesaran atau tumor kelenjar. Keseimbangan distribusi kalsiumnya terganggu. Kalsium dikeluarkan kembali dari tulang dan dimasukkan kembali ke dalam serum darah, dengan akibat terjadinya penyakit tulang dengan tanda-tanda khas beberapa bagian seperti kropos yang dikenal sebagai osteitis fibrosa cystica karena terbentuk kista pada tulang. Kalsiumnya diendapkan di dalam ginjal dan dapat menyebabkan batu ginjal dan kegagalan pada ginjal. Ini merupakan contoh kasus pada kelenjar paratiroid ya. Nah, topik selanjutnya kita masuk di kelenjar timus, juga merupakan salah satu organ yang ada pada sistem endokrin. Pengertian dari kelenjar timus sendiri bahwa kelenjar timus merupakan organ yang dibentuk oleh limfosit T terletak di dada bagian atas dan di bawah tulang dada. Jadi kelenjar timus ini fokusnya ada di dalam dada kita, teman-teman. Lebih lanjut bahwa kelenjar timus terletak di dalam toraks kira-kira pada ketinggian bifurkasi trakea, warnanya kemerah-merahan dan terdiri atas 2 lobus. Pada bayi yang baru lahir sangat kecil dan beratnya kira-kira 10 gram atau lebih sedikit. Ukurannya bertambah pada masa remaja, beratnya dari 30 sampai 40 gram. Dan kemudian mengerut lagi, fungsinya belum diketahui, tetapi diperkirakan ada hubungannya dengan produksi antibodi seperti bertanggung jawab atas imunitas seluler, merespon dengan mengaktifkan sel tertentu untuk melawan infeksi, juga dapat memicu atau mempertahankan produksi antibodi yang menyebabkan kelemahan otot. Jadi kelenjar timus ini erat kaitannya dengan antibodi dan imun kita, karena dia bertanggung jawab atas cara kerja imunitas di dalam tubuh kita untuk melawan infeksi, juga memicu atau mempertahankan produksi antibodi yang ada. Nah, ini untuk gambarnya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan kelenjar adrenal. Ini juga merupakan salah satu kelenjar yang terdapat di sistem endokrin. Untuk pengertiannya sendiri bahwa kelenjar adrenal merupakan kelenjar kecil berbentuk segitiga yang terletak di atas kedua ginjal. Ini merupakan kelenjar yang disebut juga sebagai kelenjar suprarenalis, terletak di atas kutub sebelah atas setiap ginjal. Kelenjar adrenal terdiri atas bagian luar yang berwarna kekuning-kuningan yang disebut korteks dan yang menghasilkan kortisol atau hidrokortison dengan rumus yang mendekati kortison, dan atas bagian medula di sebelah dalam yang menghasilkan adrenalin atau epinefrin dan noradrenalin atau norepinefrin. Zat-zat tadi disekresikan di bawah pengendalian sistem persarafan simpatis. Sekresinya bertambah dalam keadaan emosi, seperti marah dan takut, serta dalam keadaan asfiksia dan kelaparan. Pengeluaran yang bertambah itu menaikkan tekanan darah guna melawan shock yang disebabkan kegentingan ini. Noradrenalin menaikkan tekanan darah dengan jalan merangsang serabut otot di dalam dinding pembuluh darah untuk berkontraksi. Adrenalin membantu metabolisme karbohidrat dengan jalan menambah pengeluaran glukosa dari hati. Nah, ini untuk gambarnya ya, teman-teman. Jadi di setiap ginjal kita itu kan ada dua bagian. Di atasnya, nah, bagian kuning-kuning ini merupakan kelenjar adrenal.
Beberapa hormon terpenting yang diekskresikan korteks adrenal adalah hidrokortison, aldosteron, dan kortikosteron yang semuanya bertalian erat dengan metabolisme pertumbuhan, fungsi ginjal, dan tonus otot. Semua fungsi ini menentukan jalan hidup dari organ tubuh kita tentunya. Pada insufisiensi adrenal atau penyakit Addison, pasien menjadi kurus dan tampak makin lemah, terutama karena tidak adanya hormon ini, sedangkan ginjal gagal menyimpan natrium karena mengeluarkan natrium dalam jumlah terlampau besar. Penyakit ini diobati dengan kortisol. Nah, kepulauan Langerhans pada pankreas membentuk organ endokrin yang menyekresikan insulin, yaitu sebuah hormon antidiabetika yang diberikan dalam pengobatan diabetes. Insulin adalah sebuah protein yang dapat dicerna oleh enzim-enzim pencerna protein. Karena itu tidak diberikan melalui mulut, melainkan melalui subkutan. Insulin mengendalikan kadar glukosa dan digunakan sebagai pengobatan dalam hal kekurangan seperti pada diabetes yang akan memperbaiki kemampuan sel tubuh mengabsorpsi serta menggunakan glukosa dan lemak. Karena insulin itu perannya besar banget nih, karena kalau tubuh gagal memproduksi insulin maka penderita bisa terkena penyakit diabetes mellitus. Nah, ini gambarnya masih sama seperti yang tadi. Secara klinik, defisiensi atau kekurangan insulin mengakibatkan hiperglikemia, yaitu kadar gula darah tinggi. Seperti yang udah aku singgung di slide sebelumnya nih teman-teman, bahwa hiperglikemia ini bisa mengakibatkan turunnya berat badan, lelah, dan poliura atau sering buang air kecil, disertai haus, lapar, kulit kering, mulut, dan lidah juga kering. Akibatnya juga ketosis serta asidosis dan kecepatan bernafas akan bertambah. Keadaan sebaliknya ialah hipoglikemia atau kadar gula darah rendah. Kalau kadar gula darah tinggi tadi disebut dengan hiperglikemia, nah maka kadar gula darah rendah ini disebut hipoglikemia yang dapat terjadi sebagai akibat kelebihan dosis insulin atau karena pasien tidak makan makanan. Atau bisa juga barangkali pasien itu muntah secara terus-menerus. Dan bisa juga karena sesudah suntikan insulin, sehingga kelebihan insulin dalam darahnya menyebabkan koma hipoglikemia. Demikianlah maka koma pada seorang pasien dengan diabetes dapat disebabkan tidak adanya insulin atau terlampau banyak insulin, atau koma hipoglikemia itu tadi yang diobati dengan glukosa. Oke, kita masuk pada puncak pembahasan pada materi sistem endokrin kita nih teman-teman, yakni penyakit pada sistem endokrin dan cara mengatasinya. Mungkin sebelumnya sudah kita singgung pada slide-slide yang ada di topik hormon-hormon bahwa ada kasus-kasus yang bisa menyerang. Nah, ini untuk lebih memperingkas lagi, aku ringkasin di sini bahwa ada beberapa jenis gangguan yang menyerang pada sistem endokrin. Di antaranya ada jenis penyakit diabetes, Addison, sindrom Cushing, hipotiroidisme, PCOS atau sindrom ovarium polikistik, kingatisme, dan pituitari. Namun perlu diingat bahwasanya tidak hanya penyakit ini aja, masih ada beberapa penyakit lain yang bisa menyerang sistem endokrin. Namun, penyakit-penyakit ini adalah penyakit yang umumnya menyerang di sistem endokrin. Dan ada beberapa cara untuk mencegahnya nih teman-teman. Cara untuk mencegah munculnya penyakit pada sistem endokrin yaitu dengan tetap menjaga berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, kaya akan nutrisi dan bergizi, juga banyak beraktivitas yakni olahraga. Juga pada beberapa kasus jika kita tidak bisa mengatasi dengan pola hidup sederhana yang sehat, itu diperlukan terapi hormonal dengan suntikan hormon sintesis. Itu ke penanganan lebih lanjut bisa ke rumah sakit dengan dokter spesialis khusus ya teman-teman. Kesimpulan dari materi sistem endokrin yang sudah saya sampaikan bahwa sistem endokrin memainkan peran kunci dalam kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan pada tubuh manusia.
Dengan memahami komponennya, menjaga gaya hidup yang sehat, dan melakukan pemeriksaan secara rutin dan berkala, dapat memastikan sistem endokrin tetap dapat berfungsi dengan normal dan juga optimal, agar tidak ada organ yang mengalami kerugian. Jadi, karena sistem endokrin ini merupakan salah satu sistem yang penting pada tubuh kita diwajibkan untuk selalu menjaga kesehatannya juga komponen-komponennya agar dia tetap bisa bekerja secara optimal dan normal, yang mana agar tidak menimbulkan suatu penyakit di dalam tubuh kita ya teman-teman, karena kesehatan itu sangat penting dan harganya juga mahal. Jadi jangan menyepelekan kesehatan kalian. Nah, mungkin itu saja materi mengenai sistem endokrin yang saya bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah karena kesalahan itu datangnya murni dari diri saya pribadi dan kebenaran itu datangnya hanya dari Allah. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.